Pernahkah kamu membayangkan sebuah kaum yang hidup dalam kemewahan, tetapi akhirnya hancur dengan cara yang sangat mengerikan karena dosa yang mereka anggap biasa? Inilah kisah tentang kaum Sodom, sebuah kaum yang namanya diabadikan dalam sejarah sebagai peringatan keras bagi manusia. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi sebuah peringatan yang sangat kuat tentang bagaimana sebuah peradaban bisa hancur karena kerusakan moral yang dibiarkan tumbuh tanpa batas. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel Lentera Sanubari agar kita terus mendapatkan kisah-kisah penuh pelajaran yang bisa menyelamatkan kita dari dosa di akhir zaman. Kaum Sodom adalah kaum yang hidup pada masa Nabi Lut alaihissalam. Mereka tinggal di wilayah yang sangat subur dan makmur. Tanah mereka menghasilkan banyak makanan, kehidupan mereka berkecukupan, dan mereka hidup dalam kenyamanan dunia. Tidak ada kesulitan besar dalam hidup mereka. Segala kenikmatan dunia tersedia di hadapan mereka. Namun justru di tengah kemewahan itulah mereka tenggelam dalam dosa yang sangat besar. Kerusakan moral mulai tumbuh di tengah masyarakat mereka. Pada awalnya mungkin hanya segelintir orang yang melakukan perbuatan menyimpang. Namun lama-kelamaan perbuatan itu menyebar dan akhirnya menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Bahkan lebih dari itu, mereka menjadikannya sebagai kebanggaan. Allah mengabadikan perbuatan mereka dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?'" Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan kaum Sodom adalah sesuatu yang sangat buruk dan belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Mereka melakukan hubungan sesama jenis secara terang-terangan. Mereka meninggalkan hubungan yang Allah ciptakan antara laki-laki dan perempuan, lalu menggantinya dengan perilaku yang menyimpang dari fitrah manusia. Perilaku itu tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka melakukannya di depan umum tanpa rasa malu. Bahkan ketika ada orang yang menegur mereka, mereka justru mengejek dan menertawakannya. Kerusakan kaum Sodom tidak berhenti pada satu dosa saja. Mereka juga dikenal sebagai kaum yang suka melakukan kezaliman terhadap orang lain. Para musafir yang melewati wilayah mereka sering dirampok. Orang yang datang dari luar sering dipermalukan. Mereka menjadikan kekejaman sebagai hiburan. Masyarakat mereka perlahan kehilangan rasa malu. Ketika rasa malu hilang, maka batas antara benar dan salah juga mulai menghilang. Apa yang dulu dianggap memalukan menjadi hal yang biasa. Apa yang dulu dianggap dosa menjadi sesuatu yang dianggap normal. Di tengah kondisi itulah Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam kepada mereka. Nabi Lut adalah seorang nabi yang hidup di tengah kaum tersebut. Tugas beliau adalah mengingatkan mereka, mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar, dan memperingatkan mereka tentang akibat dari perbuatan mereka. Dengan penuh kesabaran Nabi Lut menyampaikan nasihat. Beliau tidak langsung memarahi mereka, tetapi mengajak mereka berpikir. Beliau berkata kepada kaumnya dengan kata-kata yang tegas namun penuh kepedulian. Allah mengabadikan perkataan Nabi Lut dalam Al-Quran, "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan kepada wanita? Sungguh, kamu adalah kaum yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 81. Nabi Lut menjelaskan kepada mereka bahwa perbuatan mereka adalah pelanggaran terhadap fitrah manusia. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan yang jelas. Namun kaum Sodom justru meninggalkan fitrah itu dan memilih jalan yang menyimpang. Alih-alih menerima nasihat, kaum Sodom justru bereaksi dengan kesombongan. Mereka tidak merasa bersalah sedikit pun. Bahkan mereka menertawakan Nabi Lut. Mereka berkata dengan nada mengejek bahwa Nabi Lut terlalu suci untuk hidup bersama mereka. Mereka bahkan mengancam akan mengusir Nabi Lut dari negeri mereka. Kesombongan mereka semakin terlihat ketika mereka berkata dengan menantang, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Bayangkan betapa kerasnya hati mereka. Mereka bukan hanya menolak kebenaran, tetapi juga menantang azab dari Tuhan.
Hari demi hari Nabi Lut terus berdakwah. Beliau tidak menyerah begitu saja. Beliau berharap masih ada di antara kaumnya yang mau berubah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kerusakan moral di tengah kaum Sodom semakin parah. Perbuatan menyimpang semakin terbuka. Kezaliman semakin merajalela. Mereka tidak lagi peduli pada peringatan Nabi Lut. Hingga suatu hari Allah mengirimkan malaikat kepada Nabi Lut. Para malaikat itu datang dalam wujud manusia yang sangat tampan. Mereka datang sebagai tamu di rumah Nabi Lut. Ketika Nabi Lut melihat mereka, beliau merasa khawatir. Beliau tahu betapa rusaknya kaumnya. Beliau takut jika kaumnya mengetahui keberadaan para tamu tersebut. Namun kekhawatiran itu menjadi kenyataan. Kabar tentang tamu tampan di rumah Nabi Lut dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Kaum Sodom segera berkumpul dan mendatangi rumah Nabi Lut. Mereka datang dengan niat yang sangat buruk. Mereka ingin melakukan perbuatan keji terhadap para tamu tersebut. Nabi Lut sangat gelisah melihat keadaan itu. Beliau mencoba menahan mereka dan berkata dengan penuh keputusasaan agar mereka bertakwa kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan yang memalukan itu. Namun kaum Sodom tidak peduli. Mereka tetap memaksa. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki keinginan terhadap perempuan. Perkataan itu menunjukkan betapa rusaknya hati mereka. Mereka telah kehilangan rasa malu dan kehilangan akal sehat. Di tengah situasi yang sangat tegang itu, para malaikat akhirnya menunjukkan jati diri mereka kepada Nabi Lut. Mereka menjelaskan bahwa mereka adalah utusan Allah yang datang untuk membawa keputusan terhadap kaum Sodom. Para malaikat berkata bahwa kaum itu akan dihancurkan karena dosa-dosa mereka yang sangat besar. Tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk bertaubat karena mereka telah melampaui batas. Nabi Lut diperintahkan untuk meninggalkan kota itu pada malam hari bersama orang-orang yang beriman. Mereka diminta berjalan tanpa menoleh ke belakang. Perintah itu sangat penting, karena azab Allah akan turun pada kaum Sodom. Ketika malam berlalu dan waktu azab tiba, Allah menurunkan hukuman yang sangat dahsyat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka ketika datang keputusan kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi." Quran Surat Hud ayat 82. Bumi tempat mereka tinggal dibalikan. Kota mereka terangkat lalu dihancurkan. Dari langit turun batu-batu panas yang menghantam mereka tanpa henti. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Kaum Sodom yang dulu hidup dalam kemewahan kini hancur dalam sekejap. Rumah-rumah mereka runtuh. Jalan-jalan mereka hancur. Seluruh wilayah itu berubah menjadi tempat kehancuran. Semua itu terjadi karena dosa yang mereka anggap biasa. Yang lebih mengerikan lagi, tidak ada seorang pun dari kaum Sodom yang selamat. Semua binasa oleh azab Allah. Bahkan istri Nabi Lut sendiri termasuk di antara orang-orang yang binasa karena ia mendukung perbuatan kaumnya dan tidak beriman. Kisah kaum Sodom menjadi salah satu peringatan paling keras dalam sejarah manusia. Sebuah kaum yang hidup dalam kemewahan, tetapi hancur karena kerusakan moral yang mereka banggakan sendiri. Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran agar manusia mengambil pelajaran darinya. Karena kehancuran kaum Sodom bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana dosa yang dibiarkan bisa menghancurkan sebuah peradaban. Kaum Sodom pernah hidup, pernah berjaya, pernah merasa kuat dan aman. Namun semua itu tidak mampu menyelamatkan mereka ketika azab Allah datang. Dan sejak saat itu, nama kaum Sodom selalu dikenang sebagai simbol kehancuran sebuah kaum yang melampaui batas.